Yo, what's up guys? Welcome back to my channel, The 19th Chinese Music Fan. Jadi di video kali ini gue akan mereview satu HP yang bisa dibilang HP yang monster di harga yang cukup murah. Apa itu ya? Simak videonya ini sampai habis. Mencari smartphone dengan harga yang murah tapi memiliki spesifikasi yang tinggi rasanya susah untuk didapatkan. Tapi tenang aja, ini adalah Poco X3 Pro. Poco X3 Pro merupakan salah satu smartphone besutan dari Xiaomi yang dirilis pada awal 2021 kemarin. Memang reviewnya bisa dibilang agak telat, cuma di sini kita akan membuktikan bahwa Poco X3 Pro ini apakah masih worth dibeli di akhir 2021. Oke, pertama kita masuk ke bagian desainnya dulu. Poco X3 Pro ini memiliki dimensi 6,51 x 3,02 x 0,37 inci dengan berat yang bisa dibilang cukup berat dan tidak seperti handphone-handphone biasanya, yaitu 215 gram. Biasanya handphone normal itu beratnya di bawah 200 gram, tapi ini udah ada di atas 200 gram, jadi buat kalian yang suka megang HP lama-lama, rasanya ini nggak enak. Tapi kalau misalkan kalian suka-suka aja, ya nggak apa-apa. Di bagian belakangnya ini desainnya tidak terlalu wah ya, karena di sini ada bagian tengah yang berbeda teksturnya dibanding bagian kiri dan kanannya. Agak glossy begini dengan tulisan Poco. Dan juga di atas tengah ini ada modul kamera yang bentuknya dasarnya bulat lalu dia menonjol dan memiliki desain kamera yang membentuk pola X. Untuk bagian belakangnya ini berasal dari bahan polikarbonat, tapi sayangnya akan banyak bercak-bercak tangan yang muncul kalau kita pegang. Jadi akan lebih aman lagi untuk menggunakan casing. Lalu untuk bagian pinggir-pinggirnya berasal dari aluminium. Di bagian kiri akan kita lihat satu slot SIM. SIM tray di sini berisikan dua slot hybrid ya, yaitu satu slot SIM card dan satu lagi bisa SIM card ataupun SD card. Jadi untuk kalian yang memiliki SD card, data-data eksternal gitu, bisa dipakai di sini ataupun kalian bisa menggunakan dua SIM card sekaligus. Di bagian atas ini kita dapat menemukan IR blaster, lalu ada lubang mikrofon. Di sebelah kanan kita akan menemukan tombol volume dan juga tombol power yang dirangkap sebagai fingerprint scanner. Di bagian bawah kita akan menemukan lubang audio jack 3,5 mm, lalu ada lubang charger Type-C, dan juga ada speaker serta lubang mikrofon. Lalu di bagian atas, kalau misalkan kita lihat di sini di bagian layar, ada satu tompel kamera atau punch hole yang berada di tengah atas ini, lalu diikuti dengan earpiece di atasnya. Lalu ada layar dengan ukuran 6,67 inci dengan 84,6% screen to body ratio. Oke, sekarang kita akan masuk ke bagian spesifikasi yang biasanya paling ditunggu oleh pecinta handphone dan juga gamers. Check it out. Poco X3 Pro ini memiliki spesifikasi yang bisa dibilang cukup tinggi dan bisa dibilang monster juga untuk harga kelas 3 jutaan sampai 4 jutaan. Untuk OS-nya, Poco X3 Pro ini menggunakan Android 11 dengan MIUI 12.5 untuk Poco. Lalu memiliki chipset yang disukai oleh para gamer yaitu Qualcomm Snapdragon 860 dengan fabrikasi 7 nanometer. Untuk informasi aja, Qualcomm Snapdragon 860 ini sedikit lebih kencang dibandingkan Snapdragon 855 Plus, tapi belum setara sampai 870 ya. 870 masih agak jauh di atasnya. Untuk tipikal layar yang digunakan pada Poco X3 Pro ini adalah IPS LCD dengan refresh rate 120Hz dan juga touch sampling rate-nya 240Hz. Sudah mendukung HDR10 dan memiliki tingkat kecerahan 450 nits typical.
Lalu untuk resolusi layarnya ini adalah 1080 x 2400 pixel dengan rasionya 20:9. Untuk GPU-nya menggunakan Adreno 640, masih sama dengan seri sebelumnya ya. Untuk proteksi layarnya menggunakan Corning Gorilla Glass 6. Untuk penyimpanan dari Poco X3 Pro ini memiliki dua varian, yaitu 128GB ROM dan juga RAM 6GB. Dan juga yang kedua adalah yang paling besar, internal 256GB dengan 8GB RAM UFS 3.1. Untuk Poco X3 Pro ini juga sudah dilengkapi dengan yang namanya NFC. Lalu kita beralih ke sektor kamera. Untuk kamera belakang ada 4 kamera, yaitu untuk lensa utamanya 48MP. Untuk lensa ultrawide-nya 8MP, lalu ada lensa makro 2MP dan juga lensa portrait 2MP. Lalu untuk kamera depannya memiliki resolusi 20MP. Untuk hasil pengujian kameranya bisa kalian lihat di video yang satu ini. Ya, ini adalah hasil perekaman video kamera depan dari Poco X3 Pro. Belum ada versi 60 fps ya, jadi ini direkam di resolusi 1080p 30 fps. Dynamic range-nya kalau ke atas sepertinya untuk langit masih oke. Ya, seperti ini. Oke semuanya, jadi ini adalah hasil perekaman video dari mode dual video kamera Poco X3 Pro, kamera depan dan kamera belakang. Kalau kita geser posisinya begini, begini, lalu kita ganti jadi begini juga bisa. Ya, seperti ini hasilnya. Oke, setelah sesi yang tadi, kita akan masuk ke sesi pengujian performa. Check it out. Yang pertama, kita akan melakukan pengujian di AnTuTu Benchmark versi 9. Di sini kita mendapatkan skor 556 ribuan. Ini merupakan skor yang tinggi mengingat harganya yang kurang dari 5 jutaan. Lalu kita akan beralih ke Geekbench. Di Geekbench kita mendapatkan skor untuk single core-nya 745 dan untuk multi core-nya 1615. Ini membuktikan bahwa chipset Snapdragon 860 ini sudah kuat untuk melakukan pengolahan grafis yang cukup berat.
Bukan hanya benchmarknya yang saja yang sudah kencang, tapi di sini juga dipadukan dengan refresh rate yang sudah tinggi, yaitu 120 Hz. Sangat terasa apabila kita sedang melakukan scrolling di sosial media, seperti contohnya Instagram, Facebook, Twitter, dan masih banyak lainnya. Sekarang kita akan coba untuk bermain game. Di sini eFootball PES 2021. Kita setting di high dan frame rate-nya 60 fps. Dan di sini seperti yang kalian lihat di pojok kanan atas sana, bermain PES 2021 dengan grafik high 60 fps lancar jaya di 60 terus fps-nya. Lalu kita berpindah ke game Code M, Call of Duty Mobile. Kalau kita lihat di settingannya, medium max dapat 90 fps di sini ya. Ini masih di menu. Low max tetap sama. Kita coba di very high max, lalu realistic. Apakah bisa mendapatkan frame rate yang tinggi? Kita coba. Ya, dan di sini kita sudah masuk ke pertandingannya. Masih 90 fps dan sepertinya tetap konstan. Oke, sekarang kita berpindah ke game PUBG Mobile. Di sini grafik yang kita dapatkan hanyalah HDR Extreme. Ya, nggak ada pilihan 90 fps atau 120 fps. Kalau smooth juga sama, tetap di smooth extreme. Oke, di sini sekarang kita beralih ke emulator. Di sini gue pakai Damon PS2. Di sini akan gue cobain satu kali pertandingan mungkin ya, yaitu di game Ultraman Fighting Evolution 3. Dimana di sini terkenal biasanya game-game emulator PS2 tuh game-game berat ya. Terlepas dari performanya yang kencang, Poco X3 Pro ini juga dibekali charger yang lumayan cepat, yaitu 33 watt. Pada pengujian charging yang gue lakukan di sini didapatkan waktu 1 jam 20 menitan untuk mengisi baterai Poco X3 Pro dari 12% hingga 100%. Namun dengan catatan, pengujian ini gue lakukan di saat masih menggunakan koneksi Wi-Fi. Jadi jika koneksi Wi-Fi-nya gue matikan, chargingnya akan menjadi lebih cepat. Sementara di sini gue tidak akan berbicara tentang screen on time yang dimiliki oleh Poco X3 Pro ini. Seperti contohnya adalah di sini gue melakukan pengujian terhadap Poco X3 Pro untuk gue berkuliah, lalu untuk bermain game beberapa jam, dan juga untuk scrolling sosial media seperti Instagram dan juga TikTok, dan juga untuk menonton video YouTube beberapa jam. Dan hasilnya Poco X3 Pro dapat bertahan dari 100% hingga 12% dalam waktu 9 jam 21 menit. Ini merupakan hal baik karena mengingat bahwa smartphone Poco X3 Pro ini memiliki performa yang sangat tinggi namun berada di harga yang cukup mustahil, yaitu harga 3 jutaan. Tidak mudah panas dan juga dapat bertahan dalam waktu yang lama untuk pemakaian sehari-hari seperti kuliah online dan sekolah online di masa pandemi seperti ini. Smartphone dengan spesifikasi yang tinggi, buat main game apa aja enak, semuanya dilibas, pokoknya kenceng deh. Baterainya pun gede, ada NFC-nya juga. Dan tinggal harganya nih. Harganya untuk yang internal 128GB dengan RAM 6GB dirilis dengan harga 3.599.000.
Dan juga untuk yang internal 256GB dengan RAM 8GB dirilis dengan harga Rp4.099.000. Kalau misalkan kita lihat di Mi Store, harganya jadi Rp100.000 lebih murah untuk tiap hariannya. So, bagaimana pendapat kalian tentang smartphone yang satu ini? Apakah bagus, jelek, atau bagaimana? Apakah layak untuk dibeli? Menurut gua, untuk smartphone yang ini layak dibeli untuk kalian yang suka ngegame dan gak terlalu mikirin banget tentang kameranya. Tapi kalau kalian mau yang kameranya bagus, ya ini bukan jawabannya. Jadi segitu aja dulu review dari The 19s untuk smartphone Poco X3 Pro. Don't forget to like, comment, share, and subscribe to the channel. See you in the next video. Ciao.